Puji syukur kepada Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati kasih Tuhan melalui cerita tentang Tuhan Yesus. Mari bersama Papa Berham kita dengar baik-baik. Teman-teman, kalau saja kita sadar bahwa tanggung jawab yang kita terima semata-mata berdasarkan kemurahan Allah, lalu kita anggapi sebagai panggilannya, maka kita menjadi orang yang sangat bahagia. Seperti halnya kisah Yusuf di rumah Potifar yang segera akan kita dengarkan. Mulai konsentrasi, simak baik-baik renungan dari Kejadian pasal 39 ayat 1-20. Sahabat PDK yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi di hari ke-6 di buku yang kedua ini. Kita akan melihat firman Tuhan yang ada dalam kehidupan Yusuf di rumah Potifar. Mari kita minta tolong Tuhan dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami makanan minuman yang selalu cukup setiap hari. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan memberikan Taurat-Mu, memberikan firman Tuhan yang lebih daripada makanan dan minuman itu. Kiranya kami boleh menikmati setiap kata-kata firman Tuhan yang tidak pernah salah melalui Roh Kudus yang dicurahkan kepada kami. Beri kami pengertian ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Amin. Kita melihat bahwa Yusuf sudah dijual di tempat yang sangat jauh. Dia tidak bertemu dengan papa mamanya, dia tidak bertemu dengan kakaknya, dia berada di tempat yang sangat jauh, di Mesir. Dia dijual kepada seorang keluarga pejabat tinggi yang bernama Potifar. Dia dipercayakan memelihara kehidupan keluarga itu karena Yusuf itu elok parasnya dan sikapnya baik. Maka kalau bos menyuruh, Yusuf ambilkan minum, Yusuf dengan senyum melakukan itu. Bukan hanya itu, kalau Yusuf suruh membersihkan rumah, membersihkan halaman, memasak, mengambil makanan, dia melakukan semuanya dengan sopan. Bukan hanya elok parasnya, tetapi Yusuf itu sikapnya baik, sehingga bosnya suka sekali. Kita melihat kehidupan Yusuf yang sangat baik ini karena dia memelihara firman Tuhan. Firman Tuhan ada di Mesir bersama Yusuf. Nanti akan kita lihat firman Tuhan ada dalam kehidupan Yusuf yang berikutnya, yaitu ketika Yusuf berada di penjara. Yusuf berada di dalam menafsirkan mimpi Firaun. Bahkan pada waktu sebelumnya, firman Tuhan ada dalam kehidupan Yusuf, dalam mimpi-mimpinya, dalam sikapnya yang sehari-hari dia lakukan. Tuhan memelihara kehidupan Yusuf dengan firman-Nya. Tuhan memelihara kehidupan umatnya dengan firman-Nya yang tidak pernah berhenti, tidak pernah salah, selalu baru setiap hari. Maka kita melihat Yusuf melakukan kehidupannya dengan sangat bijaksana. Dia melakukan semuanya dengan hati yang penuh dengan kesetiaan. Ketika nyonya rumah itu, istri Potifar, mengajak Yusuf berbuat dosa, maka Yusuf melawan. Melawan dengan cara dia menolak. Melawan bukan berarti dengan sikap yang kasar ya, dengan sikap yang tidak sopan. Tapi dia melawan dengan sikap yang sopan dan bagus. Karena Yusuf memelihara kehidupannya sebagai saksi Allah. Kedudukan Yusuf sebagai budak itu membuktikan bahwa dia sudah direndahkan begitu rupa. Kalau di rumah ayahnya dia menjadi anak paling disayangi. Dia diberi baju yang paling indah. Dia diberi kedudukan yang paling istimewa. Maka saat ini Yusuf direndahkan begitu rupa. Menjadi budak. Walaupun menjadi budak di dalam keluarga pejabat. Tapi dia tetap budak. Bukan suatu posisi yang enak. Tapi Yusuf melakukan semuanya itu dengan sukacita. Dengan mengetahui bahwa semuanya itu adalah izin Tuhan. Adalah pemeliharaan Tuhan. Adalah ketaatan yang dituntut. Serta kesetiaan yang Tuhan tuntut dari kehidupan Yusuf. Yusuf menjalankan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Yusuf seperti Kristus. Kristus adalah Allah di tempat yang tertinggi. Tuhan yang memiliki segala sesuatu, penguasa alam semesta. Tuhan mau datang ke dunia, direndahkan begitu rupa, menjadi manusia yang hina. Untuk apa? Bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yusuf melambangkan Kristus dengan cara yang sederhana, pasti beda sekali.
Tapi Yusuf mau melakukan semuanya itu dengan kesetiaan, dengan penuh perasaan tanggung jawab. Kalau kita semua diberi Tuhan tanggung jawab sebagai murid di sekolah, kita harus menjalankan dengan kesetiaan yang sungguh-sungguh. Ketika teman kita bertanya, kita harus menjawab, walaupun itu mengganggu kita. Kita nggak bisa belajar dengan sungguh-sungguh karena harus menolong teman kita. Tapi kita melakukan itu karena kita adalah wakil Tuhan yang harus menjalankan semuanya dengan penuh kesetiaan, dengan penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan ada di dalam diri kita. Kita harus menjadi saksi Allah dimanapun kita berada. Maka kita melihat dalam Mazmur 105 ayat 17. Yusuf dipindahkan Tuhan ke Mesir untuk mempersiapkan jalan bagi umatnya. Bukan hanya memelihara kehidupan secara jasmani, tapi untuk menjaga covenant. Orang-orang pilihan Tuhan itu mewakili mereka masuk dalam kelimpahan firman Tuhan yang berikutnya, yang akan mereka nikmati. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memelihara umatnya dengan cara yang unik, dengan cara yang ajaib, sehingga kita boleh menjalankan firman Tuhan dengan baik. Saksi Tuhan itu adalah diri kita. Bukan hanya Yusuf, tapi kita menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan tempatkan kita. Dalam masa kita, dalam peristiwa yang sangat berbeda-beda. Tuhan pilih kita untuk mau merendahkan diri seperti Kristus. Kalau Kristus mau direndahkan diri begitu rupa, maka kita tidak boleh menjadi marah ketika kita direndahkan. Orang percaya akan menjadi seperti Kristus yang menderita karena menjalankan firman Tuhan. Mungkin teman-teman kita di sekolah semuanya mencontoh, semuanya melakukan hal yang tidak jujur. Kita kalau tidak mau melakukan seperti teman kita, maka kita dianggap kuno, kita dianggap seperti orang bodoh. Maka kalau kita percaya kepada Tuhan, kita setia pada perjanjian Tuhan, harusnya kita berani menolak bahwa kita menjalankan kebenaran kesucian Tuhan dengan cara hidup jujur dan benar. Orang percaya akan dibenci orang karena kita menjalankan firman Tuhan. Kristus terlebih lagi, dia menderita karena tuduhan palsu dari semua orang-orang di dunia ini. Maukah kita menjadi saksi Kristus, menjadi terang Kristus di dalam dunia ini, dengan memberitakan kabar baik, dengan menjadikan firman Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Besok kita akan lihat apa yang dialami Yusuf dalam penjara. Di penjara sesuatu yang tidak enak, Yusuf tetap menjadi saksi Kristus. Dimanapun kita berada, kita berani menjadi saksi Kristus. Karena firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kalau kita menjadikan firman Tuhan, ya sambil lalu, hari ini saya boleh dengar firman Tuhan, besok boleh enggak. Buat apa saya dengar firman Tuhan setiap hari? Bosan ya dengar firman Tuhan tiap hari. Kalau makan nasi, kalau makan makanan enak, tiap hari kita mau. Tapi kalau dengar firman Tuhan, kalau ada waktu aja. Maka seperti itu berarti kita tidak setia. Dan kita tidak bisa diberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi. Karena Tuhan menuntut kesetiaan kita. Dan kita harus mau direndahkan begitu rupa. Asal Kristus ditinggikan. Asal Kristus dipermuliakan. Maukah kita semua mempermuliakan Kristus? Mungkin melalui sikap kita yang mau direndahkan. Melalui kehidupan kita yang lebih bijaksana. Biarlah kita tidak bermain-main terhadap pimpinan Tuhan. Kita selalu taat, kita selalu setia. Seperti halnya Kristus. Melalui teladan Yusuf hari ini. Yusuf hanyalah bayang-bayang dalam sesuatu yang sangat besar, yang sangat spektakuler. Tentang Allah sendiri, Allah yang sejati. Yang mau direndahkan begitu rupa. Mengambil rupa manusia yang paling rendah. Supaya apa? Supaya kita semua diselamatkan. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau menjadikan kemuliaan Tuhan sebagai tujuan hidup kami. Kami mau menggunakan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kami. Karena Tuhan, kami berjalan di dalam jalan yang tidak mudah. Kalau kami tidak dibimbing oleh firman Tuhan, maka kami tidak mungkin hidup dalam persekutuan perjanjian bersama dengan Tuhan. Karena kedagingan kami tidak suka ketika kami direndahkan. Namun kami bersyukur Tuhan karena Yesus mau direndahkan. Supaya kami boleh meneladani Yesus sendiri.
Kami berdoa untuk para misionaris, para orang yang harus menghadapi tuduhan palsu di depan pengadilan, di dalam dunia yang tidak layak ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami keberanian untuk menjadi saksi Tuhan yang sejati. Dan kami tidak takut ketika kami direndahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saksi yang sejati, yang memberikan teladan kepada kami untuk mau hidup rendah hati. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Amin. Loh, sudah selesai. Erham kagum dan penasaran ingin tahu bagaimana selanjutnya. Ternyata cerita Yusuf tidak berhenti sampai Yusuf yang baik hati, namun Yusuf itu dipakai sebagai tipologi Kristus yang rela menderita karena tuduhan palsu. Walau tentunya sangat berbeda secara kualitas. Tidak hanya berhenti sampai di sini, Yusuf menjadi lambang orang percaya yang menderita karena menaati firman Tuhan. Besok, persiapkan diri dengan membaca Kejadian pasal 39 ayat 21 dan Kejadian pasal 40 ayat 23. Sampai jumpa.